Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kerajaan-Mu Kau wahyukan kepada orang-orang kecil dan yang rendah hati. Berilah kami hati yang terbuka bagi kehadiran dan kekayaan-Mu yang termuat dalam kitab suci dan dalam dunia ciptaan-Mu, serta dalam diri kami manusia. Terimalah doa dan permohonan kami dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada muridnya, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, hari ini gereja kita memperingati Santo Bonifacius. Ia lahir di Inggris sekitar tahun 675. Bonifacius terkenal karena peranannya dalam menyebarkan agama Kristen di wilayah Jerman pada abad ke-8. Ia meninggalkan kenyamanan hidup di Inggris untuk menanggapi seruan Tuhan, membawa dan mewartakan kabar sukacita Injil ke tanah yang belum tersentuh oleh ajaran Kristen, tanpa memperhitungkan kesulitan, rintangan, persoalan, masalah, dan pengorbanan yang akan ia hadapi. Bonifacius meninggal sebagai martir pada tahun 754 dan ia dihormati sebagai santo pelindung misi di Jerman dan diperingati pada tanggal 5 Juni ini. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini juga menampilkan bagaimana Yesus mendoakan para muridnya. Yesus mendoakan murid-muridnya untuk meminta perlindungan dari Bapanya karena dia mengetahui setelah Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, dan mereka para murid akan mengalami banyak tantangan dan persoalan tentunya. Para murid nantinya akan mengalami penganiayaan, godaan, penolakan, pengucilan, penganiayaan moral, dan kesulitan dalam menjalani panggilan mereka sebagai pewarta-pewarta Injil. Singkatnya, tidak gampang untuk mewartakan Injil. Pasti banyak masalah dan persoalan, butuh pengorbanan. Dengan berdoa, Yesus meminta kepada Bapa untuk menjaga mereka dalam kesatuan dan iman, sehingga mereka tetap setia meskipun berada dalam dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan. Doa Yesus ini sebagai bukti bahwa Yesus begitu mengasihi dan mencintai murid-muridnya, agar mereka tetap satu sama seperti aku dan engkau satu, kata Yesus. Agar mereka saling tolong-menolong dan mendukung, agar mereka tidak terpecah belah. Murid-murid adalah kita semua, umat Tuhan yang percaya kepadanya saat ini.
Dalam kehidupan kita juga terkadang sering mengalami banyak tantangan dan persoalan hidup. Tantangan dan persoalan itu bisa berupa masalah kegagalan, pertengkaran, perselisihan, ketidakcocokan. Dan ketika kita mengalami ketidakpastian dalam hidup, seolah-olah putus harapan, tidak menemukan rencana atau rancangan ke depan yang memberikan kepastian. Tantangan ini sering membuat kita merasa kurang bersemangat ataupun putus asa dalam hidup. Bukan saja itu, persoalan juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang kurang baik. Kita kerap mengeluh dan merasa tidak diperhitungkan Tuhan. Kita mengadili Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dalam hidup kita. Bahkan karena tawaran dunia, karena kenikmatan sementara, kita bisa meninggalkan iman kita. Ini nyata dan sering terjadi dalam kehidupan kita. Inilah saudara-saudari yang menjadi persoalan bagi kita sebagai murid-murid Yesus. Namun, harapan untuk hidup yang lebih baik selalu ada kepastian di dalam Yesus. Asal kita mau membangun relasi, komunikasi, korelasi dengan sesama untuk tetap bersatu di dalam Yesus, bersama dengan umat beriman, bersama-sama kita bersatu dan mau membangun visi dan misi demi membangun kerajaan Allah yang sama, sehingga kita menemukan harapan yang tidak mengecewakan dalam penjarahan, tetapi harapan yang penuh dengan kepastian di dalam Yesus. Doa Yesus mengingatkan kita untuk juga berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan keteguhan hati di tengah segala persoalan dan tantangan hidup yang kita alami. Dengan berdoa, kita memohon agar Tuhan ada, bekerja dan menyertai, serta ikut dalam segala persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dengan demikian kita dimampukan untuk terus menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara-saudari, bagi dunia ini. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Kami mohon ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu, akan kebenaran yang Engkau wartakan, dan akan kehidupan kekal yang Engkau janjikan bagi setiap pribadi yang mengimanimu dan setia menjalankan perintahmu. Dan mampukan kami untuk selalu merindukan dan mencari Engkau setiap hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.